Tools manajemen kampung hijau adalah salah satu ya dari sekian banyak tools dalam mengembangkan suatu organisasi seperti kampung perkotaan untuk menjadikan kampung ini berdaya ya, secara lingkungan, tapi pada akhirnya mampu menggerakkan aspek sosial ekonomi mereka. Sehingga kampung ini menjadi cukup mandiri, bahkan berperan untuk membantu pemerintah kota dalam mewujudkan keberlanjutan suatu kota. Nah, karena maknanya, maka kami dalam mengarahkan tools ini itu mewujudkannya menjadi seperti modul, ya, modul pembelajaran yang bisa diikuti, dijalani oleh para warga kampung perkotaan. Ada beberapa tahapan di sana, di mana untuk menjalaninya warga diminta berpartisipasi aktif dari mulai sejak di tahapan persiapan, di mana persiapan ini bisa difasilitasi oleh fasilitator yang terpilih di antara mereka, atau bisa juga dari eksternal yang disepakati bersama. Ya. Dan salah satunya misalnya persiapan itu dari mulai perangkat-perangkat alat tulis, survei, peta kampung, kemudian beberapa checklist yang harus didata, entah itu wawancara dari nantinya harus tercatat ya, wawancara dengan warga harus tercatat, kemudian alat-alat dokumentasi ya dimulai aja dari yang sederhana, dari HP yang kita miliki. Jangan lupa APD, yaitu masker, itu pun juga harus kita siapkan. Berikut juga legalitas-legalitas yang lain ya, seperti izin dari pemerintah kota dan lain sebagainya. Setelah persiapan, saya rasa tahapan berikutnya adalah menyiapkan semua data yang diperoleh itu menjadi tersaji dengan baik. Yang mana di tahapan diagnostik hal itu akan lebih lengkap untuk kita ketahui indikator-indikatornya. Ya, jadi modul ini sebenarnya mau memetakan ada dua hal besar yang harus ditangkap oleh kampung. Ya. Hal besar yang pertama adalah kemampuan. Suatu kampung apabila mempunyai kemampuan yang selalu dinamis, yang selalu fleksibel, yang selalu siap menjawab segala tantangan zaman terkait dengan praktek ramah lingkungannya, maka adalah kampung yang mampu untuk meningkatkan inovasi-inovasi lingkungannya. Konteksnya sesederhana itu, kita mencoba menyederhanakan dari semua kompleksitas masalah. Nah, kemampuan itu ditentukan oleh bagaimana cara para warga berbagi pengetahuan atas praktek ramah lingkungannya dan juga sumber daya yang dimiliki kampung itu sendiri. Nah, terus bagaimana juga mengukur satu inovasi lingkungan yang telah dihasilkan oleh suatu kampung. Nah, di sini kita bisa mengukur produk-produk yang dihasilkan oleh kampung tersebut, produk-produk ramah lingkungan tentunya ya, dan juga dampak atau manfaat yang diperoleh oleh kampung. Semua ini bisa kita petakan ya, kita dimulai dengan cara wawancara, mencatat, berjalan melihat situasi lingkungan yang ada di sekitar kampung, bahkan juga mendokumentasikan hasil-hasil yang pernah dicapai oleh kampung tersebut. Semua tahapan ini diselenggarakan di sesi pertama, hari pertama ya. Ada 3 hari yang diupayakan untuk ideal, tapi kita bisa fleksibelkan untuk menjadi 1 hari atau 2 hari. Itu semua tergantung pada kebutuhan masing-masing warga kampung dalam menangkap dan memperoleh data-data yang dibutuhkan, cara mengevaluasi diri mereka, sehingga di manakah bagian-bagian itu yang sakit, yang perlu untuk dibenahi oleh kampung tersebut. Apakah di cara berbagi pengetahuannya, apakah di peta sumber daya yang belum lengkap, ataukah mungkin di produk-produk yang dihasilkannya belum lengkap, ataukah juga mungkin manfaat-manfaat yang belum dibuatkan target untuk menjadi target kampung hijau. Setelah kita kemarin sempat survei ke beberapa kampung, baik itu Lemah Putro, kemudian di Keputran, Pasar Kecil, dan juga Pulau Wonokromo Wetan. Kali ini kita akan mengundang beberapa warga kampung berikut bersama-sama dengan akademisi, dalam hal ini mahasiswa, untuk tahapan selanjutnya. Jadi tahapannya adalah diagnostik dan juga untuk mencari akar masalah. Berikut solusi-solusi yang bisa dikedepankan untuk menuju kampung yang lebih sustainable, kampung yang lebih berkelanjutan dengan program-program praktek ramah lingkungannya.
Yuk, mari kita mengikuti prosesnya. Para fasilitator dari tim biasanya akan menjadi motor ya dari semua yang menjadi gagasan bersama ya. Sampai akhirnya semua ide-ide dituangkan dan dipetakan menjadi satu kondisi pro dan kontra atas satu solusi yang diusulkan, dan sampai akhirnya menjadi satu gagasan sasaran kerja yang akan direalisasikan oleh tim tersebut. Semua dievaluasi kembali oleh tim, dan tim pada akhirnya juga siap untuk mempresentasikan hal itu kepada seluruh anggota lainnya, ataupun di dalam grup itu biasanya akan menjadi kepentingan bersama mereka pada akhirnya. Untuk potensi manfaat solusi pro, yang pertama dari segi semua, kita di pro manfaatnya bisa mengurangi sampah dan bisa menjaga sebuah lingkungan tersebut. Yang kedua, untuk memberi manfaatnya juga agar lebih akrab dengan warga, bisa berarti persaudaraannya kita lebih kental, lebih ketat juga Pak. Terus yang ketiga, menyadarkan pentingnya gotong royong. Jadi juga hampir sama sih yang ke poin kedua, bisa sadarnya bahwa gotong royong tersebut itu bisa menghasilkan sebuah hal yang positif Bapak. Terus untuk bagaimana jika solusi ini tidak dijalankan, salah satunya komunitas tidak akan bisa maju, terus tidak akan bisa memberikan inovasi-inovasi yang sangat baik, dan bisa jadi juga kalau generasi cucu kita dengan ruang ibaratnya di mana ya lingkungannya bersih, paling enggak anak cucu kita juga ikut bersih. Maksudnya tergantung dari lingkungan juga. Jadi semua itu yang saya sampaikan. Ya. Kasih aplaus untuk kelompok A. Sesi workshop sudah berakhir, tapi ini semua luar biasa. Jadi semua tim kerja dengan baik, kompak, dan sampai dengan sesi yang tahap ketiga ini bisa merumuskan kira-kira sasaran kerja dan target-target indikator keberhasilannya seperti apa. Semoga dengan manfaat kegiatan ini, Amplitus Manajemen Kampung Hijau bisa membawakan satu manfaat yang besar untuk kampung-kampung yang lain yang ingin berdaya, berbasis lingkungan, sehingga bisa meningkatkan sosial ekonomi mereka. Sukses selalu, hidup Kampung Hijau.